Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari Prodi Informatika kelas A dengan nomor NIM 21020409099. Dalam video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi untuk servis dan penjualan spare part atau bengkel motor. Berikut previewnya. Nah, di sini ada yang namanya master data, transisi, stok masuk, laporan, help, keluar, dan waktu. Di sini juga ada yang namanya status, yakni status dari server yang kita gunakan untuk masuk, tanggal, dan nama user yang masuk pada aplikasi ini. Sementara yang bagian atas adalah menu. Apabila kita klik, maka akan memunculkan yang namanya submenu. Submenu pada master data ada data barang, pelanggan, supplier, jasa pelayanan, karyawan atau teknisi, setting dan satuan buat kasir baru. Yang apabila kita klik salah satu dari menu itu, maka akan muncul yang namanya tab baru, yang dimana tab itu bisa berisikan data barang atau data nama barang yang akan kita jual. Pada bagian atas merupakan rincian dari data barang dengan nama coba dengan kode 2719171221000 dan 1. 27 merupakan 2719 merupakan kode barang. Sementara 17 adalah tanggal, 12 adalah bulan, dan 21 adalah tahun, dimana kita menginputkan data ini, dan 001 merupakan urutan kita menginputkan data ini. Nah, kenapa kok ini langsung 4? Karena kita telah menghapus data. Nah, data 1 dan 2, 3 kemana kita hapus sebelumnya. Maka dari itu muncullah hanya kode 1 dan 4. Apabila kita ingin mengeditnya, maka kita hanya klik perbaiki, menggantinya, dan klik simpan, maka secara otomatis akan diupdate secara otomatis. Lanjut ke stop, lanjut ke menu selanjutnya. Lantas gimana dengan logikanya? Nah, logikanya seperti ini. Dimulai dari start, komputer akan menginputkan data barang yang telah ada. Di saat tidak ada data barang, maka komputer akan menampilkan data kosong. Dan saat komputer menampilkan data kosong, kita hanya akan bisa menambahkan, tidak bisa mengedit ataupun memperbaiki karena datanya belum ada. Setelah itu kita memilih apa kita akan menambahkan data, apa kita akan memperbaiki data, apa kita akan ekspor data itu ke dalam Excel. Jika kita memilih tambahkan data, maka kita harus menambahkan data baru, yang dimana data baru itu kita yang akan menginputkannya. Lalu muncul lagi sebuah pertanyaan dalam sistem,
apakah data baru itu sudah ada. Nah, jika data baru sudah ada, maka akan muncul peringatan. Apabila data baru sudah tidak ada, maka simpan dan selesai. Begitu alur dari sistemnya. Untuk alur sistem, saya tidak akan menjelaskan secara terperinci dikarenakan untuk membersihkan waktu. Namun, saya akan mengupload ini ke dalam Google Drive dan kalian semua bisa mengunduh dan mempelajarinya sendiri. Lanjut ke dalam aplikasi. Kita keluar. Data pelanggan lihat sama dengan data barang. Ada yang namanya data, keterangan, bisa menambahkan, perbaikan, hapus, dan juga pencarian. Nah, kita keluar. Data supplier juga sama. Lihat, data supplier sama. Lanjut kita keluar. Data pelayan bagaimana? Data pelayan juga sama. Karyawan atau teknisi juga sama. Setting dan satuan ini sedikit berbeda. Setting dan satuan ini merupakan satuan barang yang akan kita jual. Katakanlah barang dijual dengan liter seperti oli, picis seperti suku cadang, dus untuk pembelian secara banyak atau besar. Setting nama. Setting nama ini merupakan settingan dari tampilan dari aplikasi ini. Dan di sini ada judul, nama, alamat, kota, kontak, keterangan satu, background, logo. Ini bisa edit. Kita keluar. Buat kasir baru. Nah, di sini buat kasir baru. Di sini ada kode kasir yang dimana kode kasir ini bisa kita inputkan secara otomatis. Nah, ini otomatis tidak bisa. Dan kita bisa memberikan akses yang berbeda pada setiap kode kasir. Akses ini digunakan untuk apa? Apabila ada seorang karyawan yang berusaha untuk mengubah data seenaknya, maka keamanan tersebut bisa dihentikan dengan cara menghilangkan hak asasi yang bisa mengubah data. Ada nama, server, dan kunci untuk membuka aplikasi tentunya. Kita keluar. Lanjut pada menu transaksi. Pada menu transaksi ini diperlukan yang namanya penginputan master data. Katakanlah kita mau membeli, maka komputer akan mengambil data barang yang telah kita masukkan sebelumnya yang telah diinputkan oleh pemilik toko tentunya. Untuk transaksi penjualan tidak diharuskan untuk mengisi pelanggan. Namun jika tidak diisi pelanggan, maka tidak diperbolehkan untuk hutang alias pembayaran langsung alias membayar dengan cara kontan. Di sini ada sebuah nota. SO merupakan kode kasir, 13 merupakan tanggal di mana nota itu dibuat, 1 merupakan bulan di mana kode ini dibuat, dan 22 merupakan tahun di mana kode ini dibuat. Dan apabila kita klik bagian ini, maka akan muncul nama barang. Ya, ini berarti bagian ini adalah bagian yang dimana komputer akan memberikan pilihan apakah dia pernah membeli barang yang sama sebelumnya. Jika dia ingin membeli barang yang sama sebelumnya, maka sang pengunjung atau sang pembeli tidak perlu repot-repot untuk menginputkan data barang itu lagi. Setelah selesai, kita klik enter untuk melanjutkan. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Apabila kita menginputkan kode yang telah ada, maka kita diwajibkan untuk mengisi nomor ID atau yang disebut dengan data pelanggan. Nah, apabila kita tidak menginputkannya, maka dia tidak akan melanjut ke tahap selanjutnya. Kita inputkan dengan nama seadanya ya.
Saat itu kita klik enter, maka akan memberikan kode pembayaran. Kode pembayaran ini apabila kita inputkan kurang dari jumlah total, maka akan masuk dalam nota hutang. Dan apabila melebihi, maka diperlukan yang namanya pengembalian. Lantas, pertanyaannya, bagaimana sistem pengoperasiannya atau logikanya? Logikanya seperti berikut. Merupakan bagian dari penjualan. Setelah kita memilih barang, kita juga akan menginputkan jumlah dan satuannya. Setelah itu komputer akan memberikan pilihan komputer akan memberikan instruksi apakah jumlah stok yang dimiliki toko lebih dari sama dengan jumlah dan satuan. Maksud jumlah dan satuan, jumlah dikali dengan satuan. Karena kita ingin membeli sebuah roda, tentu saja dengan jumlah yang berbeda dan satuannya juga berbeda. Ada kali kita membeli dengan satuan kodi ataupun biji. Apabila kodi berarti kita perlu mengalihkan yang namanya jumlah dikali dengan jumlah banyaknya barang dalam setiap kodi tentunya. Apabila jumlah yang ingin dibeli pelanggan lebih jumlah stok, maka akan memberikan peringatan yang dimana cara melakukan transaksi tersebut yang dengan mengubah jumlah dan satuan. Yang kedua, komputer akan memberikan instruksi yang dimana instruksi itu berupa pertanyaan kepada pelanggan apakah pelanggan memiliki jumlah jenis barang, apakah pelanggan akan membeli lagi barang dengan tipe barang yang berbeda tentunya. Jika iya, maka akan diperlukan memilih barang jumlah. Setelah itu dipastikan dulu stoknya dan pertanyaan yang sama lagi. Dan apabila tidak ada, maka akan lanjut dalam tahap pembayaran. Tahap pembayaran ini komputer akan memasukkan data sesuai dengan data harga yang telah kita inputkan sebelumnya. Dan komputer memerlukan yang namanya analisis supaya si penjual tidak mengalami kerugian. Analisis itu berupa apakah ada harga jual yang lebih kecil dari harga beli. Seandainya harga jual lebih kecil dari harga beli berarti penjual akan mengalami kerugian. Nah, jika hal itu terjadi, maka akan memberikan peringatan, dan peringatan itu harus dihilangkan dengan cara kita merubah pada master data. Nah, apabila tidak ada kesalahan, maka akan dilanjutkan dengan rincian jual. Rincian jual ini memerlukan dua rincian, total perbalan dan total keseluruhan, dan bisa untuk lanjutnya untuk mempersingkat waktu. Lanjut ke flowchart, lanjut ke menu selanjutnya, keluar. Yes. Pesan barang bisa saja sama, saja kita harus menginputkan data pelanggan. Bayar bintang sama sebenarnya, hanya saja yang diambil pertama kali bukan data barang ataupun data pelanggan. Yang diambil yang pertama adalah data hutang. Data hutang itu hanyalah data hutang dari pelanggan, bukan hutang dari si pemilik hutang kepada
kepada supplier. Nah, di sini ada faktur yang dimana ada deretan nota-nota hutang, dan ini rincian dari hutang yang paling atas, ini rincian dari pembayaran, dan ini juga rincian dari pembayaran piutang. Untuk logikanya saya sudah siapkan di berkas di bawah. Untuk membersihkan waktu, kita lanjutkan ke selanjutnya, yakni perbaikan nota jual. Perbaikan nota jual yang diinputkan pertama kali bukanlah data penjualan, data pelanggan, ataupun data supplier. Yang kita inputkan adalah nota itu sendiri. Jika kita inputkan nota, maka tentunya yang keluar adalah rincian dari nota tersebut. Kita keluar. Begitu dengan hapus nota. Hapus nota yang diperlukan adalah notanya, nomor faktur nota. Data penjualan pengembalian barang. Nah, untuk data penjualan ini sedikit berbeda. Data penjualan ini diperlukan yang namanya data barang yang dijual oleh penjual. Katakanlah di sini kita harus menginputkan jumlah dan satuan, dan juga sistem kerjanya sama dengan penjualan dan pemesanan. Ada juga pengembalian barang jika barang itu rusak dan si pembeli tidak mau lagi berbelanja di sana, sehingga mau tidak mau uang harus dikembalikan. Ambil pesan barang yang diperlukan adalah nota. Setelah disebutkan, maka akan rincian pada nota akan muncul seperti ini. Cetak ulang jualan. Cek cetak ulang penjualan ini sebenarnya hanya rekapan, yang dimana rekapan itu memerlukan data tanggal awal dan tanggal akhir di mana komputer akan mulai merekap data. Misalkan di sini ada tanggal 13 bulan 1 tahun 2012 sampai dengan tanggal 13 bulan 1 tahun 2022, yang dimana artinya komputer akan melakukan percetakan ulang nota pada data hari ini tentunya. Di sini merupakan rincian dari nota dan kita bisa menyetaknya dengan layar. Kita mencetak. Nah, ini struktur dari notanya. Sama juga dengan nota penjualan dan jual dan nota pesan barang sama. Cek pendapatan kasir. Nah, ini berbeda. Hal yang diinput pertama kali oleh komputer tentunya. Yang dibagi pertama kali adalah kode kasir, dimana aplikasi ini hanya memiliki satu akses, yang admin tentunya. Lanjut ke stok masuk. Stok masuk ini sebenarnya sama dengan stok transaksi, hanya saja data yang diinputkan itu lebih ke data supplier dibandingkan dengan data pelanggan. Coba kita berhenti satu-satu ya. Nah, di sini ada nota, tanggal, jatuh tempo, dan supplier, data supplier tentunya. Supplier dari mana? Dari master data. Jatuh tempo itu data. Tempo itu apa? Misalnya gini, ada sebuah toko A, yang dimana toko A ini mengambil data kepada supplier bernama Budi, dan toko A ini hanya mendebit dengan 1 juta rupiah, padahal dia mengambil barang sebanyak 10 juta rupiah. Itu yang berarti si pemilik toko memiliki hutang 9 juta rupiah. Kita keluar. Untuk bayar supplier sama, rinciannya sama dengan transaksi sebelumnya. Untuk cek nota, cek beli juga sama. Mungkin yang berbeda adalah cek barang rusak ini. Cek kartu stok. Kartu stok ini dapatkan dari jumlahnya transaksi tentunya, jumlah transaksi dan jumlahnya barang rusak menggunakan supplier. Untuk logikanya sendiri
di dokumen. Saya akan letakkan di dalam deskripsi nanti. Stack of nama juga sama, kita hanya akan merumuskan nama barang yang dimana nama barang itu merupakan daftar dari keseluruhan barang yang dimiliki si pemilik toko. Untuk cek harga ini langsung diinputkan secara terperinci sebenarnya, namanya barang, kodenya, setelah itu harga satuan per piecesnya dan jumlah stoknya. Kita keluar keuangan. Nah, keuangan kali ini berisikan alur dari masuknya sebuah uang tentunya, ya, dalam juga keuangan. Yang dimana keuangan ini memerlukan yang namanya jenis pengeluaran. Jenis pengeluaran kita tidak bisa menggunakan secara baru seperti ini, maka tidak akan bisa. Yang hanya kita lakukan adalah kita keluar, lalu kita klik have jenis masuknya. Kita bisa menginputkan di sini tambahan, kita save. Nah, kita exit, barulah di sini kita mulai merekap pengeluaran uang. Baru di sini ada menu tambahan yang telah kita dapatkan barusan, ada keterangan kita isi. Dan kali ini kita tidak akan sejauh ini untuk memberikan waktu saja. Kita keluar untuk edit dan cetak kwitansi. Kwitansinya sudah tadi, kwitansi ini tidak akan muncul karena kita belum melakukan data pengeluaran. Kalau kita melakukan, maka kolom yang sebelah kanan akan muncul itu dengan data dana. Kita coba satu ya, untuk pengeluaran kita klik baru, tambahan, keterangan, beli, makan, dan jumlah uang sebentar. Klik simpan. Iya, tentu kita keluar, kita cek, lihat, kita cek hari ini, maka kan muncul. Kita bisa menghapusnya, kita bisa mengeditnya. Untuk kali ini kita akan keluar. Laporan keuangan merupakan laporan hasil dari keduanya tentunya. Laporan dari hasil pengeluaran pemasukan. Di sini bukan pemasukan, ya, penerimaan. Dari penerimaan adalah apabila ada seorang yang memiliki hutang, maka akan masuk dalam kode ini tentunya. Untuk laporan, nah, laporan ini juga sama. Laporan memiliki kesamaan dalam penginputan atau alur. Sekarang sisi laporan penjualan. Laporan penjualan ada yang submenu, dalam submenu baru terdapat rincian, yang dimana rincian ini sesuai dengan itu tentunya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan tersedia di dokumen yang akan saya. Sebagai contohnya, kita akan melakukan analisis dari laporan kasir di menu penjualan, di menu rincian jual, yang dimana kita harus menginputkan kode kasir terlebih dahulu, baru kita cetak. Nah, baru ini sama, barulah muncul seperti ini. Nah, oli mesin seperti ini ya. Kali ini kita sudah. Dan ini juga masih kosong ya, ya karena kan hanya satu saja. Yang kelemahan dari aplikasi ini hanya tampil ya, mungkin setelah kita berhasil menampilkan pada layar, otomatis kita tidak bisa kembali. Tombol ini tidak berfungsi. Di sini ada hanya halaman satu saja. Baik. Saya contoh laporannya.
sebenarnya sedikit gangguan ya. Sedikit error dalam aplikasi ini, tidak bisa kita hilangkan ini ya. Terpaksa kita buka baru lagi. Masuk. Lanjut masuk ke laporan. Nah, seperti inilah laporannya. Begitu dengan pembelian sama ya, ini ya. Cek rekap data juga sama. Nah, kita hanya perlukan tanggal di mana kita akan mulai proses rekap aja. Baik, kita keluar buat stok awal. Nah, stok awal ini merupakan stok yang kita miliki dari setiap toko, yang dimana stok ini sesuai dengan tanggal tentunya, dimana kita memasukkan barang, dimana stok barang yang rusak semuanya ada di sini. Kita keluar, cek laba per hari. Nah, cek laba ini merupakan ada yang namanya laba kotor dan ada yang namanya laba bersih. Laba kotor merupakan hasil keuntungan yang belum dikurangi dengan jumlah pengeluaran secara keseluruhan. Nah, kita hanya perlu proses saja. Kita coba proses ya, layar cetak. Nah, ini laba bersih, laba retur, laba kotor. Nah, laba bersihnya negatif. Yang dimana negatif itu berarti kan tidak untung, belum menunjukkan untung. Data lama ini diambilkan nama barang ya. Maaf, ini yang diambilkan adalah nama dari penjualan, seperti itu, pelanggan tentunya. Rekap laba per bulan bersih. Nah, kita hanya perlukan bulan dan tahun, tanggal awal dan tanggal akhir. Untuk menu head, nah, sekarang maksudnya sekarang dari master data lah. Setting bulan dan tahun merupakan ini. Export file. Nah, export file ini digunakan untuk kita ekspor laporan-laporan sebenarnya. Dan jenis MSK ini sebenarnya masuk, KL itu keluar. Reset F berarti menyeting semuanya, menyeting ulang semuanya. Berikut adalah preview dari aplikasi penjualan eceran dan grosir. Penjualan dan servis. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekali lagi untuk penjelasan dari flowchart sistematika penjelasan akan saya lampirkan dalam bentuk dokumen yang akan saya berikan link untuk downloadnya di deskripsi nanti. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga dosen puas dengan review kali ini. Terima kasih. Saya Ismail dari Prodi Informatika kelas A dengan nomor NIM 21020404979. Terima kasih.